Beberapa waktu terakhir, kalau misalnya kita lihat ya, memang IHSG ini cenderung bergerak cukup dengan volatilitas yang cukup tinggi begitu ya, my friends ya. Dan kalau kita lihat memang worth to highlight-nya itu memang setelah drama terkoreksi cukup masif di tanggal 27 Oktober kemarin, memang nilai transaksi harian IHSG ini cenderung di bawah 20 triliun rupiah. Ini saya izin share screen terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan dari laporan bursa ya, mungkin di sini yang perlu diperhatikan memang dari sisi pergerakan, tadi kita sudah dengar juga dari Pak Iwan bahwa sesi 1 kita sempat optimis ya dengan pergerakan yang cukup baik dari IHSG, tapi kemudian di sesi 2 IHSG harus terkoreksi dan bahkan ditutup di zona merah begitu ya. Dan kalau kita lihat di nilai transaksinya, itu memang cenderung di bawah 20 triliun rupiah. Nah ini sebenarnya cukup mengindikasikan ya bahwa memang mungkin para pelaku pasar sekarang ini mungkin sedang wait and see atau sedikit menaruh kewaspadaan dan juga me-assess ulang ya strategi dari portofolio investasi masing-masing. Karena memang setelah koreksi kemarin ada beberapa data ekonomi Indonesia yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Kalau kemarin kita sudah dengar data inflasi, kemudian juga data manufaktur dan lain sebagainya. Hari ini mungkin kita bisa nantikan data rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga ya, yang akan disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi mungkin memang para pelaku pasar lagi menantikan ini, terutama dari sisi ekspektasi ya. Kalau kita perhatikan setelah Pak Purbaya ditunjuk menjadi Menteri Keuangan yang baru, ekspektasinya jadi lebih tinggi lagi nih my friends untuk ekonomi Indonesia jadi lebih baik lagi. Nah, dengan ekspektasi tersebut ditambah lagi memang ada sentimen yang cukup tertunda begitu ya dari MSCI karena memang kemarin ada informasi yang tersirkulasi, butuh konfirmasi lagi. Jadi para pelaku pasar lagi menerka-nerka terkait dengan pengumuman rebalancing MSCI yang akan diumumkan nantinya di 5 November waktu Eropa ya. Jadi harusnya kita bisa terefleksi di pasar kita itu sekitar tanggal 6 pagi hari. Nah, dua sentimen ini yang kemudian menciptakan kondisi IHSG yang mungkin bisa dibilang volatilitasnya tinggi, tapi dengan nilai transaksi yang relatif lebih rendah dari biasanya. Dengan kondisi ini mungkin tesis yang coba kami tawarkan buat my friends ada dua ya. Yang pertama, kalau memang my friends lagi cari-cari ide terkait saham apa yang harus dibeli misalnya, itu yang pertama ada mungkin my friends bisa lihat bahwa saham yang my friends pilih ini punya cerita pertumbuhan dari sisi fundamental. Mungkin itu dari pemulihan kinerja atau mungkin ekspansi bisnis, bisa juga dari aksi-aksi korporasi yang memang bisa mempengaruhi core bisnis dari emiten tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin my friends juga bisa pertimbangkan apakah saham ini terkorelasi cukup kuat kepada sentimen global index rebalancing ya my friends ya. Karena kalau memang ternyata cukup kuat, berarti bisa diekspektasikan nantinya mungkin ada tekanan jual atau mungkin ada pergerakan harga yang lebih signifikan ya. Mungkin bisa my friends mempengaruhi strategi yang my friends terapkan.